terus diajak ngobrol, terus diajak belajar sesuatu. Tapi bisa juga dengan menghidupkan kehidupan sosialnya. Kalau yang kedua, selain mendapatkan pengobatan, perilaku seperti apa yang bisa membantu agar memperlambat memperburuknya gejala Alzheimer? Kalau yang tadi kan dari gaya hidup Mhm, yang sehat ya, mhm. termasuk tadi mencakup pola makan yang Ya, baik, ya, ya, mencakup bergerak yang ya, cukup, ya, olahraga yang ya. cukup, tidur yang cukup, kelola stres, tidak melakukan kebiasaan buruk seperti merokok gitu ya. Mhm, Eh, Terus ditambah lagi kalau dia sudah kena Alzheimer, mhm, tidak hanya gaya hidup yang sehat yang harus dijalani, tetapi juga melatih fungsi-fungsi lima panca indera ya, jadi penglihatan, pendengaran, apalagi ya lima panca indera, Rasa, meraba, mhm, merasa gitu, itu mhm. semua harus dilatih dengan berbagai macam cara. Biasanya dikasih games. Oh, oke. Nah, ada beberapa games yang bisa digunakan untuk Mhm, membantu orang yang Alzheimer supaya yang udah kena ya, mhm. supaya nggak cepat memburuknya. Ada juga terapi-terapi yang bisa dilakukan yang bisa membantu karena dia kan nggak cuma memorinya aja yang harus dipertahankan. Kalau memori kan paling dikasih misalnya dikasih puzzle atau mungkin dikasih sudoku, dikasih TTS, TTS gitu ya, mhm, terus diajak ngobrol, terus diajak belajar sesuatu, tapi bisa juga dengan menghidupkan kehidupan sosialnya. Jadi diajak mungkin silaturahmi ke orang lain atau mungkin oke. jadi secara sosial Mhm, dia harus banyak apa ya, interaksi. berkoneksi, Mhm, berhubungan dengan banyak orang. Terus eh, juga bisa dengan terapi musik, terapi mendengarkan musik-musik atau memainkan alat musik juga bisa. Terus menggambar gitu ya. Jadi banyak ya, mungkin hampir sama seperti cara kita menstimulasi bayi. oke. Kan kalau bayi kan kita ajarin dia gambar, Mhm. ajarin dia nyanyi, Mhm, mhm. joget-joget gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang terapi yang juga belakangan ramai dibicarakan adalah terapi berkontak dengan binatang peliharaan. Jadi mungkin ada kucing atau ada anjing atau ada kelinci gitu yang Mhm. disayang-sayang, maksudnya diurus oleh si penderita Alzheimer atau setidaknya melakukan interaksi dengan binatang itu membantu menenangkan dan membantu memperlambat perburukan dari pasien Alzheimer. Oke. Masih ada 2 menit. Beberapa pertanyaan yang muncul, dokter, adalah apakah bisa terkena di usia muda? Selamat malam, Tirta. Apakah Iya, sering lupa dan bingung di usia muda? Apakah ciri-ciri Alzheimer? Seberapa muda sih iya. sebenarnya? Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Tirta. Selamat malam. Jadi Alzheimer itu tidak sekedar cuma lupa doang. Nanti Mhm, kalau enggak kan orang pada, oh gue lupaan Alzheimer gitu. mhm, Jangan juga parno gitu. mhm, Jadi tidak boleh kita lengah, tapi juga tidak boleh paranoid. Nah, ini gejala-gejala saya bacain aja nih ya, karena ada mhm. 10 sebenarnya gejala umum yang mudah dikenali. Oke, Itu yang pertama tadi gangguan ingat, gangguan oke. daya ingat. Terus sulit melakukan fokus, Mhm, kemudian sulit melakukan kegiatan yang sudah familiar, yang oke. sudah biasa dia lakukan, misalnya mengendarai mobil atau masak Mhm, atau segala sesuatu yang sudah biasa. Kemudian disorientasi, tidak mengenali ini tanggal berapa, jam berapa, ya. di mana. Terus kesulitan memahami visiospasial. Visuospasial itu kalau misalnya yang paling gampang kalau dia nuang air nggak bisa pas gitu, Oke, oke. nuangnya di mana. Ya, Atau kalau naik turun tangga dia nggak bisa pas gitu. ya. Terus gangguan berkomunikasi, Mhm, menaruh barang tidak pada tempatnya, mhm. tidak pada tempatnya tuh tempat yang aneh. Misalnya naruh dompet di kulkas Ya, gitu. ya. Salah membuat keputusan, menarik diri dari pergaulan, sama adanya perubahan perilaku dan kepribadian. Jadi Oke. jangan cuman oh lupa doang. Itu memang gejala pertama yang paling mudah dikenali, tapi sebaiknya eh, lebih waspada, tapi tidak jadi paranoid gitu. Oke. Mungkin Ya. oh tadi ada satu pertanyaan lagi, bisa nggak di usia muda? Bisa. Jadi di bawah 60 bisa terjadi walaupun jarang.